Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin
Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada momentum ibadah Jumat kali ini, marilah kita kembali senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan antara lain alhamdulillah, baik saat mendapatkan nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, semoga Allah akan selalu merahmati dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni ashkuru indal ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, wa as-sabru indal musibah, bersabar saat menghadapi musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikan kuat dan sabar dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal
harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Lalu siapakah orang-orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Dalam sebuah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme akan menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa kita sabar itu bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam menjadi minoritas dan ditindas di Makkah. Tak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum kafir Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Ketika menahan diri, mereka bersabar. Ketika perang terbuka, mereka pun sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam berhasil meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama luruskan niat dan mantapkan iman kita, yang dengan kemantapan iman tersebut insyaallah akan dapat menghadapi segala macam ujian dan cobaan, termasuk musibah yang menimpa kita sekarang. Di mana-mana banjir, kekeringan, kebakaran terjadi di mana-mana. Belum lagi cobaan, bencana sosial, bencana ekonomi, bencana hukum, bencana politik yang sedang dipertontonkan para elit bangsa kita. Semoga semua yang terjadi bukan merupakan azab Allah Azza wa Jalla, tapi hanya merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla agar kita menyadari kesalahan dan kehilapan kita selama ini dan membuat perumpamaan atau perenungan yang mendalam bahwa di balik euforia para elit bangsa pada semua sektor kehidupan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Pada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang tertimpa musibah sampai merenggut nyawa, kita doakan semoga jadi wasilah diterimanya segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang sangat penting pula adalah rasa solidaritas, rasa empati kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sekarang sedang menghadapi bencana kemanusiaan, menghadapi kejahatan internasional dari penjajah laknatullah bangsa Israel. Minimal doa demi doa kita panjatkan, semoga mereka diberi kekuatan, kesabaran. Semoga mereka yang terbunuh, yang jumlahnya jutaan orang selama ini sampai detik sekarang ini, mendapatkan tempat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah engkau wahai saudara kami di Palestina, surga dengan segala kenikmatannya telah menantimu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum 'alal yahudi wa man 'awanahum minal kuffar wal munafikin. Allahumma ansurhum 'alal yahudi wal munafikin wal kuffar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.